الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وعليكم السلام. اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita mengkaji kitab karya Syekh Ghazali Al-Jawi rahimahullah taala, maka kita akan membahas terlebih dahulu tentang Muharram karena kebetulan hari ini kita akan memasuki atau sudah memasuki hari Asyura tanggal 10 Muharram. Sebagian sudah masuk, sebagian belum. Yang pakai hisab maka hari ini malam ini sudah masuk Asyura nih. Sementara yang memakai ru'yat hari ini malam ini belum belum Asyura nih. Nah, sekarang kita bahas di sini tentang apa? Ahaditsu al-Muharram. Hadis-hadis tentang bulan Muharram. Ada beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bulan Muharram. Nanti saya akan membahas beberapa. Panjenengan bisa menambahkan atau mengusulkan dengan pembahasan yang lain-lain. Yang pertama adalah bahwasanya bulan Muharram itu disebut Syahrullah. Al-Muharram, bulan Muharram itu adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut bulan Muharram dengan nama yang sangat istimewa yaitu Syahrullahi, bulannya Allah. Ini lafaznya. Afdhalus salati ba'dal maktubati salatu fi jawfil lail. Paling utamanya salat setelah salat wajib adalah salat di tengah malam tahajud. Wa afdhalus siyami ba'da syahri Ramadan syahrullahil muharram. Dan paling utamanya puasa setelah puasa Ramadan adalah bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Hadis riwayat Mim itu Muslim 4, ini Imam 4 kitab Sunan. Nah, maka ini hadis menunjukkan fadilahnya bulan Muharram sampai disebut dengan nama Syahrullah. Ada hadis yang lain yang menyebut Syahrullah itu bukan Muharram, Pak. Tetapi hadisnya tidak sahih. Ini hadisnya. Rajabun Syahrullah. Rajab itu adalah bulannya Allah. Sementara Sya'ban adalah bulan saya. Sementara Ramadan adalah bulan umat saya. Nah, ini riwayat Abdul Fattah, tetapi dhaif karena dia mursal. Hadis yang mursal itu hadis yang dhaif karena sanadnya terputus. Nah, sehingga yang kuat adalah bahwasanya bukan Rajab yang Syahrullah, tetapi Muharram adalah Syahrullah. Kemudian dalam Al-Quran kita temukan bahwasanya bulan Muharram ada berapa? Bulan yang haram ada berapa? Ada 4 ya. Di dalam surat At-Taubah Allah mengatakan minha arba'atun hurum. At-Taubah ayat yang ke-36. Minha dari 12 bulan itu arba'atun ada 4 bulan hurum yang haram. Haram maksudnya mulia. Nah, 4 bulan yang haram ini para ulama mengatakan salah satu syartun, 3 berturut-turut, yaitu apa? Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Muharram. Kemudian wa wahidun fardun. 1 bersendiri, yaitu adalah Rajab. Disebut juga Rajab Mudhar. Disebut juga Rajab Murajjab. Ada 2 nama ya. Ada yang menyebut Rajab Mudhar, ada yang menyebut Rajab Murajjab. Rajab Mudhar itu adalah Rajab bulannya kabilah Mudhar. Kenapa disebut Rajab Mudhar? Karena kabilah Mudhar ini sangat memuliakan bulan Rajab. Tidak seperti kabilah-kabilah yang lain, di mana mereka melanggar peraturan. Ya. Mestinya 4 bulan haram kan tidak boleh perang. Nah, tapi banyak kabilah Arab yang melanggar. Kecuali kabilah Mudhar. Kabilah Mudhar ini pada bulan Rajab, dia sangat memuliakan Rajab sehingga tidak mau melakukan peperangan sama sekali, sehingga menjadi istilahnya menjadi Rajab Mudhar. Nah, dari 4 bulan ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, ini yang paling afdal yang mana ada perselisihan, Pak?
Ada yang mengatakan Muharram paling afdal. Ada yang mengatakan Dzulhijjah paling afdal. Ada yang mengatakan Rajab paling afdal. Yang mengatakan Rajab alasannya karena dia adalah bulan haram yang pertama. Yang mengatakan bahwasanya Dzulhijjah paling utama karena ada hari raya atau ada hari Arafah di mana di situ ada haji. Pendapat yang terakhir, yang ketiga adalah yang paling afdal bulan Muharram. Dasarnya hadis yang kita baca tadi. Syahrullahil Muharram. Bulannya Allah yaitu bulan Muharram. Dan saya mengikuti pendapat yang ketiga ini. Ya. Jadi bulan Muharram lebih utama daripada bulan Dzulhijjah, lebih utama daripada bulan Rajab. Kenapa? Karena disebut dengan nama yang istimewa. Syahrullah, bulannya Allah. Seandainya bulan Dzulhijjah itu lebih utama, maka bulan Dzulhijjah lah yang disebut sebagai Syahrullah. Kalau Syahrul Mubarak itu bulan Ramadan, Pak. Nah, itu sabda Nabi yang lain. Nah, kalau bulan Ramadan itu tidak ada tandingannya, Pak. Jadi bulan Ramadan dibandingkan 4 bulan yang haram ini lebih mulia bulan Ramadan. Itu dalam hadis Nabi yang lain, riwayat Nasai. Ataikum syahrul Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan yaitu bulan mubarak. Baik, ini hadis yang pertama tentang Muharram ya. Sekarang hadis yang kedua atau pembahasan yang kedua. Pada bulan Muharram kita mengetahui adanya Yaumu Asyura. Nah, Asyura itu huwal ashir. Itu adalah hari yang ke-10. Artinya tanggal 10 bulan Muharram. Ini ada hadisnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Asyura, hari Asyura. Mari kita lihat ya, hadisnya ada enggak ya? Nah, ini. Asyura, hari Asyura itu adalah Yaumul Ashir, hari yang ke-10 dari bulan Muharram. Hadis riwayat Daraqutni juga diriwayatkan oleh Dailami dalam Firdaus dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan hadis ini derajatnya apa? Sahih. Nah, sehingga benarlah pendapat yang mengatakan bahwa Asyura itu adalah tanggal 10. Memangnya ada yang mengatakan Asyura bukan tanggal 10? Ada. Nah, itu hadis yang ketiga. Asyura, hari Asyura, huwa tasih. Itu adalah tanggal 9, Pak. Nah, ini hadis yang ketiga. Tapi apakah hadisnya sahih? Nah, mari kita lihat hadisnya. Ternyata di sini ada Asyura Yaumut Tasih. Hari Asyura adalah hari yang ke-9. Nah, tapi tidak disebut Tasu'a, Pak. Disebut Asyura. Tetapi hadis ini riwayat hal ya Abu Nuaim dalam kitab Hilyah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tetapi derajatnya adalah dhaifun. Nah, karena dhaif maka caranya kalau mau meriwayatkan begini, ruwiya. Diriwayatkan. Ini tanda bahwa hadisnya dhaif. Kalau hadisnya sahih, tadi saya kasih kode sahih. Atau misalnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dhaif ini kodenya ruwiya, diriwayatkan. Kalau ditanya dhaifnya kenapa? Nah, mari kita lihat. Ini kan ada syarahnya di sini. Ini kita klik muncul syarahnya. Nah, ternyata di sini dikatakan rijaluhu rijalul sahihi. Perawi-perawinya adalah perawi-perawi hadis sahih. Loh, katanya dhaif. Kok perawinya hadisnya perawi hadis sahih? Nah, perlu kita ketahui bahwasanya hadis yang sahih itu tidak cukup perawinya sahih. Perawinya perawi hadis sahih itu syarat. Terus tidak boleh ada sanad putus, itu syarat. Terus isinya tidak boleh bertentangan dengan yang lebih kuat, itu syarat. Nah, maka hadis ini meskipun perawinya adalah perawi hadis-hadis sahih, tapi hadisnya tetap dhaif karena dia menyelisih yang lebih kuat yaitu yang pertama tadi bahwasanya Asyura adalah tanggal berapa? 10. Karena itu nyaris hari ini kita tidak menemukan orang yang mengatakan Asyura tanggal 9 karena pendapatnya sangat lemah sekali ya menyelisih hadis yang lebih sahih tadi. Baik, kemudian pembahasan yang keempat, Pak. Fadlu Asyura. Fadilah hari Asyura. Di sini kita temukan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Asyura.
Tapi kita pilihkan yang sahih saja karena hadisnya campuran, ada yang sahih, ada yang dhaif. Ini yang sahih. Inna Asyura, sesungguhnya hari Asyura, yaumun, satu hari yang besar, min ayyamillahi, dari hari-hari nikmat Allah. Ayam itu maksudnya Allah kasih nikmat yang besar kepada hambanya. Faman syaa, maka barang siapa yang mau, shamahu, hendaklah dia berpuasa padanya. Wa man syaa tarakahu, barang siapa yang mau silahkan tidak puasa juga enggak apa-apa karena puasanya adalah sunnah. Nah, di sini yaumun ini artinya apa? Yaumun itu maksudnya yaumun azimun, hari yang besar. Kenapa yaumun diartikan hari yang besar? Karena ada kaidah mengatakan at-tankiru lit-ta'zim. Penggunaan isim nakirah, tandanya ini ada tanwin di belakang, itu menunjukkan ta'zim, menunjukkan besar. Nah, berarti yaumun, hari yang besar, hari yang jumbo, hari yang agung. Nah, ini fadilah yang pertama, bahwasanya Asyura adalah yaumun azim. Asyura yaumun azim. Fadilah yang lain apakah ada? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda juga tentang fadilah hari Asyura. Oh, sudah enggak ada lagi. Baik, fadilahnya kita cari dalam kitab Sahih Bukhari. Kita temukan dalam kitab Sahih Bukhari. Bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang ke Al-Madinah, Madinah. Farah, beliau melihat al-Yahud, orang-orang Yahudi, tasumu yaum Asyura, puasa pada hari Asyura. Faqala ma hadha, maka beliau bertanya, apa ini? Kenapa puasa? Mereka mengatakan hadza yaumun shalih. Ini adalah hari yang baik. Hadza yaumun, ini adalah satu hari najjallahu bani Israil min aduwihim. Allah selamatkan Bani Israel dari musuh mereka yaitu Fir'aun. Fasamahu Musa, maka Nabi Musa berpuasa padanya. Qala, beliau bersabda, fa'ana, maka saya ahaku bi Musa, lebih berhak untuk mengikuti Musa minkum, daripada kalian. Karena kalian kafir, Nabi Musa Muslim, saya juga Muslim. Fasamahu wa amar bisyami. Lalu beliau puasa padanya dan beliau menyuruh puasa. Tapi di sini adalah puasanya puasa sunnah, tidak wajib. Nah, berarti Asyura adalah yaumun saleh, hari yang baik. Disebut hari yang baik karena dari apa? Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hadisnya ini muttafaqun alaih. Mungkin aku bertanya, ini kata-kata yaumun saleh kan bukan sabda Nabi kan? Ini perkataan siapa tadi? Yahudi. Nah, maka jawabnya adalah meskipun ini perkataan Yahudi, tapi Nabi kan diam, Pak. Kalau Nabi diam itu berarti Nabi menyetujui. Kalau Nabi nggak setuju itu pasti akan diingkari. Jadi khususnya Nabi itu tidak mungkin beliau diam terhadap kemungkaran, nggak mungkin. Kalau ada sesuatu beliau diam, nah itu namanya ridho Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perkataan tersebut. Baik, sekarang apa yang bisa kita amalkan pada hari Asyura? Tentu saja adalah puasa Asyura sebagaimana diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Nah, kita lihat fadilahnya puasa pada hari Asyura. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang fadilahnya puasa pada hari Asyura, riwayat Muslim. Saum yaumi Arafah, puasa hari Arafah 9 Muharram, yukaffiru sanataini, menghapus 2 tahun dosa. Madiyatan, tahun lalu, wa mustaqbalah, tahun depan. Wa saumu Asyura, puasa hari Asyura 10 Muharram, yukaffiru sanatan madiyatan, menghapus 1 tahun dosa. Hadis riwayat Muslim. Ini adalah fadilahnya puasa Asyura. Fadl saumi Asyura. Ini berarti nomor berapa, Pak? Nomor 6. Hadis yang ke-6. Bahwasanya menghapus dosa 1 tahun. Kenapa yang Arafah ini lebih utama daripada yang Asyura? Karena Arafah sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara Asyura sunnahnya Nabi Musa tadi. Nah, sehingga Nabi Musa kalah fadilah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnahnya pun juga kalah dengan sunnahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Musa diselamatkan oleh Allah yaitu dari kejaran Firaun. Kan dikejar. Kemudian ketemu dengan laut. Ternyata laut bisa terbelah. Nabi Musa bisa lewat bersama Bani Israel.
Begitu Nabi Musa sudah sampai daratan, maka Firaun baru nyegur ke daratannya laut tadi ya. Nah, begitu mereka masuk ke daratannya laut itu, begitu sudah semua tentara masuk, baru dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga satu pun tidak ada yang selamat dari tentara Firaun tadi, dan satu pun tidak ada yang dikejar dari Bani Israel. Makanya sebagian ulama mengatakan hari Asyura itu disebut Asyura bukan karena hari yang ke-10, Pak. Tetapi apa? Summiya disebut Asyura li'annallah karena Allah Subhanahu wa taala a'ta memberikan asyra karamat 10 keramat kemuliaan li anbiya'in asyarah kepada 10 nabi yang dimuliakan oleh Allah. Di antaranya Nabi Adam alaihissalatu wassalam, di antaranya Nabi Nuh ketika selamat dari banjir, itu turunnya dari kapalnya itu. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah atau apapun yang pokoknya ada 10 fadilah. Tetapi riwayat ini tidak sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ala kulli hal, pendapat yang lebih kuat adalah ini tadi yang disebut Asyura itu adalah Yaumul Ashir, hari yang ke-10, maka disebut Asyura karena tanggal 10 tadi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sekarang apalagi yang bisa kita amalkan pada hari Asyura? Nah, ini ada satu amal yang sangat terkenal, yaitu man wassa'a ala iyalihi. Man wassa'a barang siapa yang meluaskan nafkah ala iyalihi kepada keluarganya fi yaumi Asyura pada hari Asyura, wassa'allahu alaihi, Allah akan meluaskan untuknya fi sanatihi kulliha dalam sepanjang tahunnya tersebut. Jadi satu hari kita menambahkan nafkah kepada istri, Allah balas dengan 1 tahun. Itu adalah fadli atau si'ah, fadilah memberikan meluaskan nafkah alal iyal kepada keluarga. Ini berarti hadis keberapa? Ketujuh. Tapi sayangnya hadis ini tidak sahih, ya, maka diungkapkan dengan kata-kata ruwiyah, ya, diriwayatkan. Ini Syekh Albani mengatakan dhaif. Sekarang kalau dikatakan dhaif, dhaifnya kenapa? Nah, ini kita lihat di syarahnya di sini. Jadi supaya orang kalau tanya kepada kita, kita bisa jawab kenapa dhaif. Nih. Ittafaqu ala dha'fil Haisam. Para ulama sepakat bahwasanya perawi hadis yang namanya Haisam itu adalah dhaif. Wa ala tafarrudi bihi wa ala tafarrudi bihi. Dan dia itu bersendiri meriwayatkan hadis ini. Nah, karena dia bersendiri meriwayatkan hadis ini, sementara dia seorang perawi yang dhaif, maka tidak bisa diterima. Kalau ada perawi thiqat terpercaya dan dia meriwayatkan sendiri, itu masih bisa diterima, Pak. Tapi kalau dhaif sendiri ya udah, mesti salah ini. Atau apa? Lebih kuat salahnya daripada tidaknya. Imam Baihaqi mengatakan asaniduhu kulluha dhaifah. Sanadnya semuanya dhaif. Berarti ada beberapa sanad tapi tidak ada satupun yang sahih. Ibnu Rajab mengatakan la yasihu isnaduh. Sanadnya tidak sahih. Ruya min wujuhin ukhar, diriwayatkan dari banyak jalur, la yasihu syai'un minha, tapi satu pun tidak ada yang sahih. Sama dengan perkataannya Baihaqi tadi. Nah, maka kesimpulannya adalah hadis ini derajatnya dhaif. Kemudian ada juga yang mengatakan adalah Al-Imam Iraqi bahwasanya fal haditsu hasan. Maka hadis ini derajatnya hasan. Ala ra'yihi menurut pendapat Ibnu Hibban. Kenapa? Karena di dalam sanadnya ada rawi bernama Hajjaj bin Nusair, Muhammad bin Dakwan, Sulaiman bin Abi Abdullah. Semuanya dinilai dhaif oleh para ulama. Tetapi menurut Ibnu Hibban, mereka ini adalah perawi-perawi thiqat. Sehingga berarti hadisnya hasan menurut pendapat siapa? Pendapat Ibnu Hibban. Tapi Ibnu Hibban ini terkenal, Pak. Terkenal mudah mensahihkan hadis yang dhaif. Karena itu ketika para ulama mendhaifkan, kemudian Ibnu Hibban mensahihkan, nah itu biasanya pensahihnya Ibnu Hibban tidak dipakai, ya. Karena apa?
beliau mudah di dalam mensahihkan diri. Walahu tariqun akhar sahahu bin Nasir. Dan bahkan dia punya jalur yang lain disahihkan oleh Ibnu Nasir, seorang ulama ahli hadis juga. Wa fihi ziyadah munkar. Di dalamnya ada tambahan yang munkar. Tapi tambahnya apa? Tidak disebutkan. Terus wa ta'aqqaba Ibnu Hajar hukm Ibnu Jauzi biwadih. Ibnu Hajar mengkomentari keputusan Ibnu Jauzi bahwasanya hadis ini palsu. Artinya ketika Ibnu Jauzi mengatakan hadis ini palsu, maka Ibnu Hajar enggak terima, enggak palsu. Berarti ringkasnya ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan palsu, yaitu Ibnu Jauzi. Ada yang mengatakan hasan, yaitu Ibnu Hibban. Ada yang mengatakan dhaif, yaitu mayoritas para ulama kita rahimahumullahu ta'ala. Al-Majd Al-Lughawi. Al-Majd Al-Lughawi ini setahu saya adalah Fairuz Abadi. Dia mengatakan, apapun yang diriwayatkan tentang fadilah puasa hari Asyura, demikian juga salat pada hari Asyura, demikian juga infak pada hari Asyura, kemudian juga khidab mewarnai rambut pada hari Asyura, pakai minyak pada hari Asyura, pakai celak pada hari Asyura, semuanya bid'atun, adalah perkara bid'ah. Ibtada'aha qatalatul Husain, dibuat-buat oleh para pembunuhnya Husain bin Ali radhiyallahu taala. Ini perkataan dari siapa? Al-Majd Al-Lughawi. Tapi di sini kata-kata fadilah hari Asyura ini tidak benar. Karena fadilah hari Asyura sudah kita tampilkan di atas. Ada hadisnya yang sahih, riwayat Muslim. Ya. Sementara beliau mengatakan apa? Ini bid'ah enggak ya. Untuk yang fadilah puasa sahih. Tapi kalau salat itu memang enggak ada ya. Infak seperti yang tadi dhaif ini. Pakai minyak, pakai pewarna rambut, semuanya adalah apa? Perkara-perkara yang bid'ah. Tidak ada sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam kitab Kunyah karya Hanafiyah, al-iktihal pakai celak pada hari Asyura adalah merupakan tanda membenci keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka wajib untuk ditinggalkan. Jadi bersengaja maksudnya, okay? Kalau sudah setiap harinya pakai celak nggak ada masalah, Pak. Tapi kalau sengaja ya, biasanya nggak pakai celak, kemudian Asyura pakai celak. Nah itu sudah menjadi tanda bagi orang-orang yang membenci Ahlul Bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak boleh kita meniru untuk melakukannya. Nah, ringkasnya hadis ini tadi yang kita baca adalah hadis yang dhaif. Tapi bolehkah diamalkan? Nah, di sini ada pembahasan yang kedua. Ya. Bolehkah diamalkan? Ini saya tampilkan perkataan beberapa orang. Qala Jabir as-Sahabi, berkata Jabir sahabat Nabi, jarrabnahu fawajidnahu sahihan. Kami sudah mencoba hadis ini, ternyata isinya benar. Nah, berarti boleh diamalkan, Pak. Kenapa boleh diamalkan? Karena hadisnya dhaif. Pertama, karena ada yang menghasankan tadi. Yang kedua, ini babnya bukan bab ibadah, tapi babnya bab muamalah. Muamalah itu hukum asalnya boleh, ya. Karena kaidahnya mengatakan apa? Al-aslu fil muamalah al-ibahah. Hukum asal dalam bab muamalah itu boleh. Jadi seandainya tanpa dalil pun nggak ada masalah. Bolehkah kita menjalankan hadis yang dhaif apabila isinya fadilah amal? Maka bisa kita amalkan dengan syarat satu, dhaifnya tidak dahsyat. Seperti itu tadi ya, dhaifnya tidak dahsyat karena masih ada yang menghasankan, ya kan? Yang kedua, bahwasanya amalannya bukan termasuk perkara yang menyelisih syariat. Tapi amalannya itu amalan yang dalam syariat itu nggak ada masalah. Ada payung dalil sahih yang umum. Misalnya apa? Kita disuruh untuk memperbanyak baca Quran. Nah, kemudian ada hadis dhaif mengatakan siapa yang khatam Quran 3 kali maka mendapatkan pahala sekian. Nggak ada masalah diamalkan. Setiap hari kita baca Quran disuruh. Nah, itu bisa maknanya sahih, bisa maknanya salah, tergantung bagaimana kita menafsirkannya. Terus syarat yang ketiga adalah kita mengamalkan tanpa meyakini sebagai sunnah. Ya. Bisa jadi sunnah, bisa jadi tidak. Ya. Ini ada yang mencoba yang lain. Ibnu Uyainah, perawi hadis, mengatakan jarrabnahu khamsin sittin sana.
Kami mencoba hadis ini sampai 50-60 tahun, ternyata kami mendapati kebaikan. Nah, makanya ringkasnya kalau mau mengamalkan tidak ada masalah dan istri kita pasti senang. Ya. Biasanya satu hari dikasih 50, ini kasih 100 senang. Ya. Biasanya dikasih 100, kasih 200 pasti senang. Ya. Itu adalah dalam rangka kita melakukan isi dari hadis ini manwasa, ya, meluaskan nafkah kepada keluarga pada hari Asyura. Baik, saya sudah membahas 7 hadis. Ini judulnya tadi adalah hadis-hadis Muharram. Nah, sebagaimana saya katakan tadi, boleh panjenengan menambahkan masalah-masalah yang lain berkaitan dengan Muharram. Saya ulang secara cepat. Pertama, Muharram disebut Syahrullah, berarti paling utama di antara 4 bulan haram. Yang kedua, bahwasanya Asyura itu adalah tanggal 10 menurut hadis yang sahih. Adapun Asyura tanggal 9 itu adalah hadis yang dhaif. Kemudian Asyura ini yaumun azim, hari yang besar. Asyura ini juga yaumun saleh, hari yang baik. Adapun fadilah puasa Asyura adalah menghapus dosa 1 tahun. Adapun fadilah meluaskan nafkah untuk istri pada hari Asyura ini adalah diluaskan nafkah kita oleh Allah selama 1 tahun penuh. Nah ini baru 7 hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada nggak pembahasan yang lain? Ya. Oh, memberikan nafkah kepada anak yatim. Ya. Ini sudah disampaikan oleh Imam siapa tadi? Majid Al-Lughawi. Ya. Wal infaq, menafkahkan pada hari Asyura, termasuk yang antum tanyakan. Menafkahkan untuk anak yatim pada hari Asyura itu dibumingkan oleh orang-orang kan biasanya pada hari Asyura. Ya ada riwayatnya tapi tidak sahih sama sekali ya. Adapun riwayatnya bagaimana saya tidak ingat lafal hadisnya sehingga mohon maaf tidak bisa menampilkan. Tapi itu termasuk yang disindir oleh Al-Majid Al-Lughawi tadi. Asyura hari Allah. Hmm. Apakah ada? Ada nih. Inna Asyura yaumun min ayyamillah. Sesungguhnya Asyura adalah 1 hari dari hari-hari Allah. Maksudnya hari yang agung dari hari Allah. Hari Allah maksudnya nikmat Allah. Ada di dalam Al-Quran. Ya. Kata-kata hari Allah ada dalam Al-Quran. Maksudnya nikmat Allah. Ayyamillah. Pada surat Al-Jathiyah. La yarjuna ayyam Allah. Bukan yang ini. Apalagi yang lafalnya. Okay. Bulan Surah. Surah itu dalam bahasa Jawa maksudnya Muharram gitu. Hmm. Ya. Ya. Nah, kalau jenang itu bagaimana mikirnya saya nggak paham. Itu Jawa itu. Nah, kalau yang ayamilah dalam Quran ini, Pak. Surat Ibrahim ayat 5. Wadzakirhum bi ayyamillah. Ingatkanlah mereka dengan hari-hari Allah. Apa maksudnya hari-hari Allah? Lihat tafsir Ibnu Abi Zamanin. Beliau mengatakan bi ayyamillah, dengan hari-hari Allah, yaitu adalah bi ni'amillahi, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat Allah disebut dengan kata-kata hari Allah. Itu hari di mana Allah kasih nikmat besar. Kenapa? Suratnya tadi, surat Ibrahim ayat 5. Coba ya,
Ada lagi pembahasan Pak? Ya, ya, ada sebagian ulama berpendapat bahwa disebut hari Asyura dengan Asyura itu karena ada 10 karamah diberikan kepada 10 nabi ya, tapi riwayatnya tidak sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sahih cuma satu, Pak, yaitu tentang Nabi Musa. Yang Nabi Musa riwayat Bukhari yang tadi sudah kita tampilkan. Tapi selain itu kita tidak temukan dalam hadis yang sahih. Sehingga lebih bagus kita pakai pendapat yang pertama, disebut Asyura itu karena 10 Muharram, bukan karena 10 keramat tadi. Tapi tetap ada dua pendapat tadi. Kalau nggak ada pembahasan, saya tambahkan satu hadis lagi, yaitu tentang puasa Tasu'a. Saumu Tasu'a. Puasa Tasu'a. Tasu'a itu adalah Tasi' Muharram. Tanggal 9 dari bulan Muharram. Ada hadisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lain baqitu sungguh jika saya masih hidup ila qabil sampai tahun depan, la asuman natasih. Betul-betul saya akan puasa tanggal 9 Muharram. Ini riwayat Muslim, berarti derajatnya sahih. Nah, ternyata Nabi itu tahun depannya sudah wafat, Pak. Belum melakukan puasa Tasu'a. Tetapi uniknya, meskipun beliau melakukan, para ulama katakan, qala ulama, berkata ulama ya, saumu Tasu'a, puasa tanggal 9 Muharram itu adalah sunnatun. Hukumnya sunnah. Padahal dilakukan. Kenapa? Li'annahu sunnatu iradah. Karena dia itu adalah sunnah keinginan Nabi SAW. Jadi ada sunnah, istilahnya sunnah iradah. Ini istilah aja ya. Mau pakai istilah ini atau tidak terserah. Kalau cuma istilah nggak ada masalah. Sunnah iradah yaitu beliau belum melakukan, tapi sudah mengirodahkan, sudah apa? Meniatkan. Nah, maka sudah dianggap sebagai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pembahasan berikutnya nomor 9 berarti derajat derajat-derajat saumi Asyura, puasa hari Asyura. Ada atau maratib ya. Maratib, urutan-urutan puasa Asyura. Ada 4. Yang pertama adalah saumu salasati ayyam, puasa 3 hari. 3 hari berarti tanggal 9, tanggal 10, sama tanggal 11. Peringkat berikutnya adalah saumu yaumain, puasa 2 hari, yaitu tanggal 9 sampai tanggal 10. Yang ketiga adalah saumu yaumain, puasa 2 hari juga, tapi tanggalnya tanggal 10 sama tanggal 11. Yang terakhir adalah saumu yaumin, puasa 1 hari, yaitu cuma tanggal 10 saja. Nah, ini ada tingkatan puasa Asyura yang paling afdal 3 hari. Kenapa paling afdal? Karena kita melakukan 3 sunnah. Sunnah yang pertama puasa Tasu'a tanggal 9. Sunnah yang kedua puasa Asyura tanggal 10. Sunnah yang ketiga kita melakukan puasa 3 hari dalam 1 bulan. Nah, karena itu pembahasan berikutnya adalah fadilah saumi salasati ayyam, puasa 3 hari kulla syahrin, setiap bulan. Kalau tidak bisa setiap bulan ya berarti pas bulan Muharram. Fadilahnya adalah wahara as-sadr, melenyapkan penyakit hati. Rasulullah bersabda, "Ala ukhbirukum, maukah saya kabari kalian bima yudhibu wahara sadr, dengan sesuatu yang melenyapkan penyakit dada, saumu thalathati ayyamin, puasa 3 hari, min kulli syahrin, dari setiap bulan." Hadis riwayat Nasai dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga kita menggabungkan 3 macam puasa sunnah.
puasa Taswa, puasa Asyura, dan puasa Salasati Ayyam. Kalau yang tingkatan kedua ini hanya dua sunnah, yaitu puasa Asyura sama Taswa. Kalau yang ini dua sunnah, satunya sunnah puasa, satunya sunnah menyelisih orang-orang Yahudi. Kalau yang ini cuma satu sunnah, yaitu puasa Asyura saja. Baik, ini beberapa masalah yang sudah kita bahas berkaitan dengan Asyura. Ya. Berarti totalnya sudah ada 10 pembahasan. Kalau mau ditambahkan lagi silahkan. Nggih, mau. Monggo, Pak. Ya, iya. Semestinya kita puasa Yaumul Bid. 13, 14, 15. Tapi ternyata bertepatan dengan hari tasyrik 11, 12, 13. Maka karena tidak boleh puasa tanggal 13-nya, bagaimana caranya? Apakah mengkodok ataukah tidak mengkodok? Mengkodok boleh, tetapi tidak wajib. Kenapa? Karena kaidahnya mengatakan al-ada yahki al-qada. Hukumnya boleh. Al-qada yahki al-ada. Hukumnya mengkodok atau mengganti itu adalah sama dengan hukum ada, yaitu hukum asalnya. Kalau hukum asalnya wajib, berarti menggantinya juga wajib. Hukum asalnya sunnah, berarti menggantinya sunnah. Nah, puasa ayam mulbit ini kan sunnah, berarti menggantinya juga sunnah. Tidak ada masalah kalau tidak diganti. Kalau diganti lebih bagus. Tapi seandainya tidak diganti pun, insya Allah pahalanya tetap 3 hari. Ya. Karena sudah terbiasa melakukan, ya, begitu ada suatu udzur tidak bisa melakukan, itu masih mendapatkan pahala yang serupa. Sudah dianggap. Seperti wanita haid misalnya, haidnya ayamul bid. Nah, padahal biasanya tidak. Nah, sehingga pas dia itu tidak puasa gara-gara haidnya, maka masih mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nggih, marotib ini, urutan ini. Urutan seperti ini mudah untuk dicari dalam kitab-kitab para ulama yang membahas tentang puasa Asyura. Misalnya lihat pada kitab-kitab Ibnu Qayyim, kemudian juga kitab Al-Imam Al-Ghazali dan sebagainya. Seandainya tidak ada ulama yang membagi seperti ini, kita membagi juga nggak ada masalah. Yang penting punya hujah. Hujahnya apa sih puasa 3 hari ini? Hujahnya adalah satu sabda Nabi tadi. Puasa 3 hari 1 bulan melenyapkan apa? Penyakit dada. Hujah yang kedua, apalagi? Bahwasanya kita disuruh untuk menyelisih orang-orang Yahudi. Orang Yahudi kan puasa 1 hari, Pak. Nah, kalau kita puasanya 3 hari, Asyura plus sebelumnya plus setelahnya, berarti kan menyelisihinya lebih dahsyat lagi. Nah, maka dengan dalil-dalil seperti ini sudah cukup pembahasan pembagian seperti ini. Jadi seandainya tidak ada ulama yang membagi pun, kita membagi nggak ada masalah. Kalau cuma pembagian saja. Ya. Pembagian itu seperti istilah itu. Kita mau pakai istilah apapun silahkan aja. Ya. Yang penting tidak melanggar syariat. Membagi seperti ini nggak ada masalah untuk memudahkan orang saja dalam apa? Seperti para ulama membagi ya akidah dibagi tiga, ya kan? Atau tauhid dibagi tiga, ya. Ada tauhid uluhiyah, ya kan? Ada tauhid rububiyah, ada tauhid asma wa sifat. Ini Nabi tidak pernah mengatakan seperti ini, Pak. Apakah kita anggap wah ini ulama melakukan bid'ah karena bagi-bagi tauhid jadi tiga? Enggak. Ini cuma mempermudah. Gitu. Nabi menjelaskan. Gitu. Nah, dari penjelasan Nabi kemudian dirangkum supaya mudah. Ini ya, penjelasan Nabi itu kalau mau dibagi itu ada tiga begini. Sehingga perlu dikatakan ini pembagian bid'ah, tidak pernah Nabi membagi, enggak perlu begitu, cuma istilah atau apa, pembagian belaka. Isinya sama dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hanya mempermudah untuk penyampaian. Iya, silakan. Apa itu? Oh ya, rajulin seorang laki-laki dari sahabat. Tidak jelas siapa dia. Ini bagi kita ahlus sunnah tidak masalah. Karena ahlus sunnah punya keyakinan as-sahabatu udulun kulhum. Sahabat itu semuanya orang-orang yang adil alias riwayatnya bisa diterima. Kalau panjenengan memilah-milah, sebagian sahabat riwayatnya diterima, sebagian tidak, nah berarti panjenengan orang Syiah.
Tapi karena tidak ada orang Syiah di sini ya sudah, semuanya tidak mempermasalahkan an rajulin minas sahabat. Kalau orang Syiah mungkin mendhaifkan ya, mungkin ya. Karena sebagaimana kita tahu bahwa orang Syiah itu memilah-milah apa? Para sahabat ya. Ada yang diterima, ada yang tidak. Kalau bagi kita mau Abu Bakar As-Siddiq, mau Muawiyah, padahal tingkatannya sangat jauh sekali antara Abu Bakar dengan Muawiyah, tapi dalam bab riwayat sama. Sama maksudnya sama-sama adil tadi ya, sama-sama bisa diterima. Tapi kalau masalah rutbah derajat di hadapan Allah ya sangat jauh berbeda antara Muawiyah dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi semuanya sama-sama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangankan Muawiyah, sahabat Nabi Arab Badu yang pipis di pojok masjid. Itu kalau meriwayatkan hadis kita terima, Pak. Ahlu sunnah. Ya. Ahlu sunnah nggak beda-bedakan. Mau Arab Badui, mau Arab Madinah. Yang penting dia sahabat Nabi, riwayat selesai. Tapi memang saya jujur, as-sahabi, sahabat Nabi itu yang kayak apa? Diperselisihkan. Ada yang mengatakan ro'a, yang melihat Nabi. Berarti kalau belum melihat, bukan sahabat. Dan ini pendapat yang kita pakai. Pokoknya matanya melihat Nabi, sahabat. Pendapat yang kedua mengatakan sami'a, harus mendengar. Kalau telinganya nggak mendengar, berarti bukan sahabat. Pendapat yang ketiga mengatakan sahiba, harus bersahabat alias lama. Jadi kalau saya ketemu dengan antum sekali itu bukan sahabat, namanya kenalan, gitu. Kalau sahabat itu bagaimana? Ya udah lama, ya rentang-rentang ke sana kemari ya, itu namanya apa? Sahabat. Baru sekali kok sahabat. Nah, ada yang nggak terima begitu. Nah, memang definisi sahabat diperselisihkan oleh para ulama. Kita memakai pendapat yang pertama tadi. Ro'a. Pokoknya matanya melihat Nabi selesai. Sahabat. Ada lagi pembahasan? Kenapa? Mengikuti maksudnya? Oh iya, syarat yang lain ya. Kalau syarat yang lengkapnya adalah ro'a, melihat, amana, beriman, mata alal iman, mati di atas iman. Syaratnya tiga ya. Melihat Nabi, iman kepada Nabi, mati di atas iman. Melihat Nabi nggak beriman, Abu Lahab, Abu Jahal, bukan sahabat. Iman tapi matinya kafir ya, bukan sahabat juga. Abdullah bin Khattal itu penulis wahyu Nabi. Tapi habis itu murtad kemudian mati kafir. Apakah sahabat? Ya nggak mungkin. Jadi kalau ditotalkan tiga syarat. Melihat, iman, mati di atas iman. Ada lagi mungkin? Tapi kalau sudah tidak ada, kita lanjutkan pengajian kitab Bah Ghazali. Tapi karena waktunya sudah tinggal dikit, ya kita baca dikit aja sesuai dengan waktu. Monggo saya lanjutkan. Kemarin sampai apa? Belum ketemu. Ya, nanti baca. Ada temanya di situ. Ya, ini bahwa Ghazali rahimahullah taala beliau mengikuti madhab jumhur bahwasanya Al-Fatihah itu adalah merupakan rukun dari sholat ini. Sehingga terjemahnya dari murid-muridnya pun diterjemahkan sesuai dengan pendapat beliau. Maka kata-kata la salata, tidak ada salat, diartikan tidak sah salat. Kalau mazhab Hanafi, kata-kata la salata ini bukan tidak sah, tapi tidak atau kurang sempurna saja. Ya. Tapi masih sah. Kok bisa masih sah? Karena menurut mereka Fatihah bukan termasuk dari rukun salat. Terus rukunnya apa kalau menurut mazhab Hanafi? Yang penting baca Quran. Misalkan baca Yasin, nah udah sah. Kan juga Quran juga.
Nah, sehingga la salata di sini ada dua kemungkinan makna ya. La salata kamilatan. Tidak ada salat yang sempurna kalau tidak membaca Fatihah. Atau la salata sahihatan. Tidak ada salat yang sah kalau tidak membaca Al-Fatihah. Nah, pengertian tidak sah itu pengertian jumhur. Ya. Sehingga terjemahnya tadi disesuaikan dengan pendapat jumhur. Dan itulah pendapatnya Mbah Ghazali sebagaimana kita ketahui dari tulisan-tulisan beliau itu kesimpulannya diketahui bahwa pendapat beliau sama dengan jumhur. Lanjutkan. Nah, ini maksudnya mau sinu pakai dhamma. Salah ya. Tayassara ini salah juga. Mestinya sinya di fathah. Terjemahnya. Nah, di sini pelajarannya adalah kalau masuk masjid, maka dimulai tahiyatul masjid dulu baru salam. Bukan salam dulu baru tahiyatul masjid. Di sini salat dulu baru kemudian salam. Terus nah, pelajarannya adalah kalau kita sudah pisah, ketemu lagi, sunnah salam lagi. Sehingga ini tadi baru pisah karena disuruh salat lagi, kemudian balik lagi salam lagi. Nah, seperti misalnya kalau saya ke kamar kecil, gitu, balik lagi sini juga salam lagi begitu. Terus, nah di sini dalilnya madhab Hanafi. Bacalah apa yang mudah, bukan Fatihah. Berarti kalau Yasin yang mudah ya udah Yasin aja gitu. Sehingga kata-kata mata yasar ini dijadikan dalil oleh madhab Hanafi bahwa Fatihah tidak wajib. Tapi kalau madhab jumhur mata yasar ini adalah Fatihah. Kenapa? Karena kaidahnya adalah al-mutlaq yuhmalu alal muqayyad. Hadis yang mutlak yang tidak jelas seperti tadi, apa yang mutlak itu nggak jelas, itu dipahami dengan hadis yang muqayyad, yang jelas, yaitu yang Fatihah. Jadi masing-masing punya hujah ya. Satu hadis tapi bisa untuk dalil dua pendapat. Berikutnya. Ya, jadi ringkasnya masing-masing pendapat ada hujahnya ya. Tinggal kita mengikuti pendapat yang mana dari pendapat-pendapat yang ada. Tentu saja kita mengikuti yang lebih banyak
dalilnya kalau memang semuanya ada dalilnya, karena dalil yang banyak itu saling menguatkan sehingga lebih kuat daripada yang dalilnya cuma satu misalnya. Nah, untuk Fatihah ini sangat banyak hadisnya ya. Monggo berikutnya. Sallallahu alaihi wasallam. Di situ yusmi'u apa yasma'u? Oh ya udah benar berarti oh yusmi'u. Ya, yusmi'u. Kalau di kitab saya yasma'u ini salah. Terus salah ya. Fi. Alayih. Ini maksudnya apa? Alayh. Ya, terjemahnya. Maksudnya. Nah, ini sunnah yang jarang dilakukan ya. Salat duhur kadang-kadang dikeraskan. Misalnya Allahu Akbar, Fatihah kita baca dengan sir, kemudian mengeraskan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Satu ayat saja, al-ayah. Satu ayat saja. Jangan sampai akhir. Tujuannya untuk memberitahu bahwa ini ada bacaan ya, sehingga orang yang tidak paham sholat tuh tahu membaca surat itu. Betul. Nah, ini sebagian orang salah praktek, Pak. Memendekkan pada rakaat yang kedua salat subuh itu membaca surat-surat yang paling pendek, Al-Ikhlas, kemudian apa itu Al-Asr, kemudian apa itu Inna atau Ina, ngawur itu. Prakteknya sahnya sah, tapi kalau dia mengatakan saya sesuai sunnah itu ngawur. Jadi yang dimaksud memendekkan pada rakaat yang kedua salat subuh itu bukan surat-surat yang terpendek, salah. Karena dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat subuhnya itu adalah bisittina 60 ayat. Nah, 60 dibagi dua rakaat. Rakaat pertama lebih panjang, rakaat kedua lebih pendek. Berarti kira-kira misalkan rakaat pertama 40, berarti rakaat kedua 20, bukan 3 ayat tadi. Apalagi Al-Ikhlas. Gitu. Terlalu pendek. Jadi tafsirnya salah, terjemahnya sudah benar. Memendekkan pada rakaat yang kedua. Terjemahnya sudah benar. Hanya tafsirnya atau prakteknya yang salah. Kenapa? Karena menyengaja surat-surat terpendek. Enggak seperti itu. Saya terakhir al-maksud silakan. Ya, sahnya banyak yang salah. Mestinya di mim. La tushu ya, la tasihu ya. Terjemahnya sama. Nah, jelas sekali Mbah Ghazali mengikuti madhab jumhur
la tasihhu rak'atu. Rakaatnya itu tidak sah. Artinya kalau 4 rakaat ya, rakaat pertama Fatihah, rakaat kedua Fatihah, rakaat ketiga Fatihah, rakaat keempat tanpa. Nah, yang tidak sah yang empat. Jadi maksudnya la tasihhu rak'atuhu wa la salatuhu itu artinya rakaat yang keempat tidak sah. Nah, otomatis karena rakaat keempat tidak sah, ya ini satu salat tidak sah semua. Karena seperti salat zuhur cuma 3 rakaat. Enggak ada kan salat zuhur 3 rakaat ya, tidak sah semua. Tapi seandainya belum pergi, kemudian kita ingat ya, tadi saya belum Fatihah. Nah, tinggal nambahi 1 rakaat toh. Karena yang 3 tadi sudah sah, tinggal nambahi 1 saja. Tapi seandainya pergi, udah, habis itu kemudian makan. Nah, sholatnya semuanya tidak sah. Kenapa semuanya tidak sah? Ya karena tidak ada sholat duhur 3 rakaat. Tadi itu maksud kata-kata wala sholat duhur. Baik, sampai sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika